Baru-baru ini ada satu cerita di kantorku, dan ini saya dapat dari atasanku. Dan di dalam cerita ini ada satu kasus di mana seorang karyawan tidak masuk di dalam jam kantor, bahkan kebijakan untuk WFH tidak ada lagi. Dan bisa dibilang dia mempunyai posisi di kantor, dan bisa dibilang juga umurnya tidak muda lagi, sekitar di atas 30. Yang mau saya angkat dalam kasus ini adalah, dalam cerita ini, bahwa umur tidak menentukan seseorang dewasa. Kadang kita melihat mereka yang sudah berumur bahkan melakukan tindakan-tindakan yang anak-anak. Kadang kita melihat mereka yang masih muda, mereka sudah memikul beban yang begitu berat selayaknya orang dewasa. Dan kita juga bisa menjumpai itu apalagi di Jakarta, ya, di tempat saya saat ini berada. Saya melihat mereka muda sekali, tetapi sudah memberikan atau sudah bertanggung jawab pada keluarga mereka. Dan saya melihat mereka sudah berumur bahkan tua, melakukan tindakan-tindakan yang bisa dibilang mengarah kepada childish. Kenapa setiap kita seharusnya relevan dengan apa yang kita miliki? Karena seyogianya saat umur bertambah, maka yang diharapkan adalah pertambahan apa? Pertambahan kedewasaan diri, sikap, respon, tanggung jawab. Bahkan bisa dibilang dalam aspek-aspek yang penting kita diharuskan, dituntut untuk lebih menerapkan porsi atau faktor daripada umur. Jadi selayaknya kita yang sudah masuk di dalam umur 30-an seharusnya mempunyai jiwa untuk tidak merasa bahwa kita ini masih sama dengan umur-umur sebelumnya. Kenapa seseorang bertambah umur dan selalu dirayakan? Ada orang bilang kalau itu mengartikan bahwa umurnya sudah berkurang. Ada orang bilang bahwa kemampuan dia untuk beradaptasi di lingkungan di mana dia saat ini harus bertambah. Tidak ada yang salah dibanding itu semua, tergantung persepsi kita. Namun seyogyanya adalah poin yang kedua yang menjadi tolak ukur dan relevansi dari seseorang bertambah umurnya. Pada saat dia masuk ke level di mana sudah masuk kategori dewasa, maka yang diharapkan adalah pola pikir yang berubah, pola aksi yang harus relevan, dan pola tindak yang harus sesuai dengan pola pikirnya. Jadi kalau sampai saat ini kita masuk dalam umur dewasa dan masih terbiasa untuk melakukan segala sesuatu yang bisa dibilang childish, maka alangkah baiknya kita harus reminding diri kita sendiri bahwa di posisi manakah saat ini saya berada.
Jangan sampai pada saat kita masuk umur dewasa, namun kita masih belum tahu pengertian dari umur dewasa itu seperti apa. Jangan sampai nanti bukan yang selevel kita lagi yang menegur kita, tetapi yang di bawah kita. Jangan sampai lagi bahwa kita tidak tahu sebenarnya kita ini berpotensi pada kehidupan yang masuk dewasa, berperilaku selayaknya seorang dewasa, atau bahkan masih bingung sampai saat ini di mana posisinya. Itu sangat mudah, teman-teman. Contoh kecilnya seperti ini. Kalau pada saat di umur sebelumnya kita mudah marah, mudah tersinggung, mudah merasa bahwa kita ini diperlakukan tidak adil, maka itu bisa diartikan bahwa kita masih belum menempatkan posisi sebagai orang dewasa selayaknya. Kalau masih kita saat ini dan kita bertemu teman-teman kita dan mereka berkata bahwa kamu belum ada perubahan, maka bisa dikatakan itu adalah pengukuran yang pasti yang kita miliki saat ini bahwa kita belum dewasa dari sisi pola pikir dan pola tindak. Jadi contoh-contoh itu kita tidak perlu tuntut pada saat-saat ini kalau kita memang sudah masuk di umur dewasa. Tetapi nanti itu akan berjalan, datang dengan sendirinya, dengan respon-respon yang kita lakukan, dengan tindakan-tindakan dari apa yang kita sudah perbuat. Maka tidak heran kalau respon seseorang negatif terhadap kita dan kita mengartikan itu sebagai sebuah penghakiman, sebagai sebuah pencacian, padahal kita itu sebenarnya tidak layak dikatakan seperti itu, oleh karena memang kita belum layak. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin sudah masuk di umur dewasa, maka selayaknya kita bisa menerima respon itu nantinya dengan relevansi kehidupan bagaimana seseorang yang sudah berumur dewasa dan bersikap dewasa. Kita tidak perlu menuntut, kita tidak perlu harus mengharapkan orang untuk menilai kita. Alam akan menuntun kita nantinya, merespon kita, menilai kita, bahwa kita apakah masuk sudah di dalam umur dewasa atau belum. Alam akan menuntun kita, akan mengajari kita bahwa sebenarnya saat ini kita di posisi mana. Apakah di posisi sudah dewasa atau di posisi umur yang dewasa tetapi sifat kekanak-kanakan.